tua, semoga sedia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Amma ba'du, hadratal muhtaramin, wabil khusus Habib Idrus bin Ali Baharun wal habaib wal muhtaramin wal muqaddamin wal ikhwan wal akhwat rahimakumullah walillahil hamd. Kita sekarang berkumpul untuk melaksanakan Idul Qadmi dan sudah berjalan alhamdulillah. Di sini sudah setiap tahun. Perlu saya sampaikan bahwa Idul Qadmi adalah menyambut Syekh Ahmad Tijani mendapat pangkat Al-Qadmiyah. Jadi ceritanya kalau di Indonesia ini Idul Qadmi dilaksanakan pertama ini tahun insya Allah 79 ini diadakan Idul Qadmi pertama di Gresik Mutoyo. Dan besok ini insya Allah Selasa akhir diadakan di Mutoyo itu. Di sana pertama diadakan Idul Qadmi insya Allah tahun 79. Pada saat itu masih sekitar ulama atau muqaddam Jawa Timur. Jadi intinya dari ringkasnya, setelah dikunjungi oleh Kiai Bedowi, mendengar bahwa kalau di Probolinggo ada Tijani, Kiai Hozin, juga mendengar ada Kiai Badri Masduki dan lain-lainnya, juga dari Sumenep. Setelah dikunjungi semua, diadakan kumpul di pengajian di Betoyo. Jadi per waktu itu, wah, pengajian paling rame di saat itu, mungkin sengaja baru 1.500-an. Tapi di saat itu paling pengajian yang paling besar itu tahun 79. Rame memang. Jadi memang Idul Qadmi dari dulu alhamdulillah sudah pertama sudah rame terus. Kemudian 79 ini Kiai Bedowi menemukan atau bertemu silaturahmi ke Habib Muhammad At-Thayyib. Ini tahun 79 karena memang hubungan dengan saya ingat penuh saya 79 itu bahwa 79 karena saya mau mondok ke Buya Maniki, itu ada aturan baru sampai di Jakarta harus umur 25, maka saya gagal nggak bisa jadi ke Mekah di saat itu. Akhirnya Kiai Bedowi ini harus mendapat keuntungan, yaitu mencari hasil ringkasnya cerita menemukan Habib Muhammad At-Thayyib. Nah itu kemudian tambah lagi ketemulah Garut, tambah lagi ketemulah Bandung, ketemu Cirebon, ketemu Brebes. Nah, setelah itu diadakan Idul Qadmi tambah ramai lagi.
disebut nasional. Jadi tadi ada yang kelewatan. Setelah ziarah ke sana ditemukan semua muqaddam se-Indonesia. Kiai Baidowi ini punya inisiatif kepingin mengumpulkan muqaddam seluruh Indonesia. Waktu itu sudah musyawarah sama Kiai Muhammad bin Yusuf. Oleh Kiai Muhammad bin Yusuf disambut dengan baik. Kalau itu disebut apa? Disebutlah Idul Khodmi tingkat nasional, kira-kira tahun 80 itu. Jadi 79 masih sini Jawa Timur, 80 sudah nasional, 81 masih tetap di Metoyo itu, Gresik itu. 82, nah ini saya agak lupa, tapi urut-urutnya agak lupa. Ini di Keputaran Surabaya. Idul Khodmi di tengah kota, Jalan Raya Basuki Rahmat, kalau di sana sebut Keputaran tengah kota itu. Tahun 82. 82 masih di Metoyo, 83 insya Allah ke Keputaran, 84 ke insya Allah Ampel. Kemudian ke Kiai Sambadi itu yang saya lupa tahunnya itu. Itulah terus jalan-jalan terus sampai 87 ini ya Baidowi ke Maroko. Ke Maroko di sana termasuk ziarah ke Mesir. Ya, ke Mesir yang pernah ke sini itu putranya Said Ahmad bin Muhammad Al-Habib. Itu dulu masih abal, masih menangi abahnya. Namanya Said Muhammad itu. Nah, setelah itu tahun 95 baru datanglah Sayyid Idris. Nah, itu mulai didatangi ulama-ulama luar negeri dari Maroko tahun 95 itu. Dan kemudian juga yang kedua saya juga 96. Baru 96 terus Sayyid Jamal dan seterusnya. Itulah cerita daripada berdirinya Idul Khodmi di Indonesia ini. Jadi mungkin saya ingat 79 itu. Jadi itu tidak lain adalah untuk apa? Mengingat Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu anhu guru kita mendapat pangkat di bulan Safar itu tanggal 18, yang mana Syekh Ahmad Tijani mendapat pangkat ketemu sama atau futuh ketemu sama Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, didawuhi apa? Ana sayfuka dakullah suyukika. Jadi Syekh Ahmad tahun hijrinya tahun 1196. Jadi tahun 1196 hijriah. Ini Syekh Ahmad Tijani ketemu Kanjeng Nabi, dibilangi ya Ahmad anta waladi haqqan wa ana syekhuka wa da'kulla suyukika. Dan Syekh Ahmad sudah berguru kemana-mana, ke Mesir, sempat mengikuti tarekat Al-Khalwatiyah, ke Tunisia, seluruh guru termasuk di Madinahnya, di Mekahnya. Setelah ketemu Kanjeng Nabi, dibilang Kanjeng Nabi, dakullah suyukika, wahai Ahmad, tinggalkanlah guru-guru kamu semua, akulah gurumu. Itu yang kita peringati, yaitu dalam Idul Khodmi ini. Mulanya kita, Masya Allah, Syekh Ahmad saja diperintah meninggalkan, semua gurunya ditinggalkan. Jadi semua termasuk wirid-wiridnya, sebagian wiridnya. Dan saya pernah mendengar, saya tanya kepada Syekh Muhammad Al-Habib bahwa Syekh Ahmad pernah mengamalkan Dalailul Khairat. Itu kan tertulis di kitab Buyatul Mustafid itu dari Syekh Mahmud Al-Qurdi, dari Wali Khidir. Tapi ternyata itu katanya Syekh Muhammad Al-Habib itu sebelum Fatah, sebelum ketemu Rasulullah. Jadi setelah ketemu Rasulullah, maka sanadnya Syekh Ahmad tentang Dalailul Khairat itu langsung dari Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini
Jadi kita sangat-sangat hani'an lakum, hani'an lana walakum. Kita ini punya guru yang kita gampang menghafalnya. Dari mana kita wirid-wirid berupa lazim, berupa wazifah, berupa hailal Jumat. Ini adalah semua dari Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan seyogyanya kita semua sebagai ikhwan hendaknya menghafal, minimal mengetahui. Talqin misalnya kepada Habib Idrus lalu di sini, mintalah sanadnya. Ini lebih afdol. Dan supaya menjadi orang yang apa? Ya orang yang kata orang Jawa itu yang tegas. Wiridan dari mana kita tahu. Dari mana sanadnya kita hafal. Ini lebih bagus. Jadi karena kita memperingati Idul Khatmi, yaitu memperingati proses Syekh Isa Ahmad Tijani mendapat wiridul lazim yang waktu itu hanya masih 2. Jadi wirid lazim itu dulu pertama Syekh Ahmad mendapat 2. Tahun 1196 ini mendapat yaitu astagfirullah 100 kali, kemudian selawat bi ayyi roh 100 kali. Kemudian tahun 200 disempurnakan dengan ditambah la ilaha illallah 100 kali. Jadi prosesi mendapat wirid lazim ini berapa tahun tadi? 96 sampai 200, berarti ya 5 tahun atau 4 tahun itu di bulan Safar itu Syekh Ahmad yang kholwat tirakat dapat itu. Berarti yang kita baca semua ini yang berupa lazim. Ini Syekh Ahmad yang topo kata orang Jawa. Syekh Ahmad yang tirakat mendapat lazim 3 berupa astagfirullah, salawat bi ayyi sighah, dan zikir. Tadi salawat bi ayyi sighah ini saya sampaikan bahwa apa semua salawat boleh, tentang bolehnya. Salawat Jibril boleh. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad, barangkali kita tergesa-gesa boleh. Jadi ini pertama. Tapi wa afdhaluha pasti lebih utama ya salawat Fatih. Cuma ini boleh. Jadi saya sampaikan boleh ini karena apa? Berarti orang Tijani ini luas ya. Luas. Boleh salawat lain boleh. Bahkan kalau salawat Tibul Qulub juga itu kalau dari Syekh Muhammad Abdul Karim Bagos itu ada sanad dari Syekh Ibrahim Ar-Riyahi itu salawat Tibul Qulub. Itu saya punya sanadnya itu. Yang ya kalau saya salawat Fatih cuma ini menunjukkan bahwa luas gitu, luas. Boleh sekedar hukumnya boleh. Jadi membaca wiridul lazim Allahumma shalli ala sayyidina wa ala ali itu selawat yang bukan Fatih yang ada di dalam kitab Bughyatul Mustabid, selawat pendek Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi. Itu kita boleh membaca wiridul lazim itu. Tidak apa-apa, namanya manusia itu kadang-kadang repot ya. Mau ke sana mau ke sini supaya gak nyesel ya. Supaya gak ke Solo kata orang Jawa, gak ke Solo. Pak gara-gara ditanya malah kesuwen gak budak-budak. Itu. Juga hari Jumat, saya itu pernah sama ngomong Said Malik Baru. Waktu itu mau ke Brebes insya Allah atau mau kemana lupa itu saya, mau ke Brebes ya. Waktu itu hari Jumat. Loh saya kita nanti hari Allah di mana? Boleh di mana ya? Kita nanti berhenti di Rembang, kita baca hilal di sana, atau di bis, atau kalau sampai paling cepat itu boleh, Allah boleh. Ini boleh. Artinya, masya Allah, Tijani istimewa. Kita semua ini hani'an lakum, untung banget. Punya amal yang sedikit tapi sudah masya Allah sudah istimewa, sudah banyak rahmat, banyak buyudot, banyak guyuran pahala dan sebagainya. Padahal kita mengamalkannya itu benar-benar dengan singkat.
Sampai yang diwajibkan la ilaha cukup langsung la ilaha aja kan boleh. Barangkali jenengan ini nggak memahami atau lupa, kalau nggak pernah tahu mungkin. Jadi hailalah ente atau kita semua ini hanya baca niat baca hailalah Jumat sore langsung Fatihah sekali langsung minimal misalnya Allah boleh. Itu boleh sah-sah saja, boleh enggak apa-apa. Itu keleluasan kita. Tadi waktunya panjang, itu pun di waktu masih punya 2 waktu. Jadi begitu manjing sholat asar setelah sholat misalnya hanya bisa mengamalkan hayal Jumat langsung aja niat langsung baca hayal Jumat langsung zikir Allah la ilaha illallah atau minimalnya Allah 1000 kali. Itu hukumnya boleh. Jadi kalau boleh sesekali aja, kalau lagi repot dengan gampang-gampang terus dilanggar Allah cepet-cepetan. Nanti hukumnya boleh. Itu sama Syed Malik Baru dulu juga pernah begitu. Artinya di jalan bisa, di bis bisa. Karena saya juga pernah ditanya oleh orang yang mau sakit Thariqah Tijaniyah, yang diberatkan adalah hayalah 1000-nya itu. Ada yang di Surabaya ada pabrik-pabrik sipan itu. Ya asal bisa menyempatkan cukup dengan Allah 1000 kali bagi orang yang waktunya sempit. Ini merupakan apa? Masya Allah. Juga wirdul lazimnya. Ya nun sewu ini saya sampaikan juga kadang-kadang nggak ngerti. Dikira nggak boleh. Mau coba lazim harus pagi dikira begitu. Jadi ada yang sampaikan loh, begitu ya boleh. Jadi dia itu ada yang mengamalkan lazim hanya di waktu pagi aja. Nggak berani mengamalkan di atas jam setelah zuhur, nggak berani. Padahal itu boleh darurah. Jadi ada waktu mukhtar, ada waktu daruri. Waktu mukhtar adalah habis sholat subuh sampai waktu duha, itu waktu mukhtar. Waktu darurinya sampai menjelang maghrib. Jadi jok takok sampeyan, jok wedi, jok kuatir. Angke waktu nih, banyak waktunya. Jadi mulai pagi habis sholat subuh sampai maghrib masih kita diperbolehkan. Bahkan diafdolkan sebelum subuh kita takdim tanpa uzur kita mendapatkan tambah pahala 500 kali. Nah ini kan enak kan? Juga malamnya yang bagi sore adalah waktunya setelah sholat asar, waktu afdolnya sampai isya. Waktu darurinya sampai menjelang subuh. Jadi tak napa-napa. Abirit pukul 11. Tak napa. Tak melanggar hukum. Tak melanggar hukum. Keluasan apa? Thariqah At-Tijaniyah. Dan ini semua ada hukum-hukumnya. Bukan kocaan kula, bukan. Nek beda cetapan beda. Waktu mukhtar. Aku orang sing sakit pareng tak baca. Sing sakit jadi kanggo orang yang sakit itu boleh nggak baca. Boleh baca tambah sair, boleh kodok, boleh kan kodok. Iku angkui orang yang sakit, angkui orang bine, pola head, wan nifas, malah nggak boleh baca, tak usah kodok. Jadi ini ada hukum-hukumnya semua. Jadi ini keleluasan jenengan. Dan berhak tanya jenengan hukum, tanyalah kepada Habib Idrus. Yai Badru, siapa muqaddam yang lain. Ini harus intim. Ikhwani sama muqaddam harus intim. Jangan ada jarak. Tak cangkolan sampeyan tak cangkolan. Jo takok sampeyan cangkolan. Nek pene cangkolan nek tanya lagi ke muqaddamnya. Terus pundi gimana gitu. Hatta abirit
pola sampean terus baca selawat Fatih senapa kali, berapa kali ngedepi bulan Ramadan, apa yang harus dibaca, tanya ke KPD terus. Ya, ini itulah hubungan antara muqaddam antara ikhwan kepada anggaplah Habib Kejam itu Buya sampean, banyak sudah panggil Buya kan ya, berarti itu bapak sampean kabeh. Mungkin jalur beras sama Habib terus. Kenapa nyoba-nyoba beras 1 kilo? Ini saya menunjukkan bahwa keintiman antara ikhwan kepada muqaddam agar di orang tua ada putra kaya wong tua nangoni anak ini, anak kaya nangoni wong tua ini. Mau apa saja, mau nanam sawah, biji, nandur jagung, sisae nek pamit dia minta doa nek sing sae nek pada insyaallah adabul murid. Nah, adabul murid niku nomor 2 insyaallah. Jadi bagaimana yang harus dilakukan si ikhwan kepada muqaddam sampai api rabi, sampai api nikah no anake. Ya, niki nek zaman dulu berjalan. Zaman dulu itu berjalan. Mau nikah sowan kepada muqaddam. Mau nikahkan sowan kepada muqaddam. Ini dulu. Lah sekarang wis padha pinter kabeh, dadi gak iki gak ada. Tapi mungkin di kemana-mana di sini insyaallah enggak. Tapi ini ada merupakan kesempurnaan ya. Ini adalah syarat kesempurnaan pengikut thariqah At-Tijaniyah yang mempunyai akhlak-akhlak atau adabul murid dengan muqaddamnya itu. Jadi ada semua ini. Nah ini kembali kepada bahwa kita memperingati Idul Fitri, yaitu mendapat wirid tadi yang berupa wiridul lazim dan semuanya berupa wirid wajibah, berupa lazim dan hayal itu semuanya langsung dari Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan walillahilham, thariqah Tijaniyah ini semua ini sama. Muqaddamnya juga harus membaca wiridul lazim sobahan wasaan, wazifahnya juga muqaddamnya juga sama apa yang diwajibkan oleh ikhwan dan semua muqaddamnya semua sama. Syekh Ahmad Tijani di akhir hayatnya, kalau di akhir hayatnya guru kita Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu an ini kalau membaca wazifah malam itu yang disebut di akhir hayatnya Syekh Ahmad Tijani membaca wirid wazifah filail ala terhitung filail adalah terhitung dari setelah maghrib sampai menjelang subuh itu filail. Jadi afdol, jadi yang dilakukan guru kita di akhir-akhirnya itu adalah Syekh Ahmad Tijani mengamalkan baca wirid wazifah ini di waktu malam. Jadi hasil intinya kalau bisa waktunya adalah malam itu baca wazifah. Tapi makhluknya tetap diperbolehkan, boleh ya, walaupun tidak waktu malam boleh. Sinyal paginya itu masih malah boleh, tidak apa waktunya 24 jam itu membaca wazifah. Ini keluasan bagi pengikut thariqah Tijaniyah yang diberi waktu yang tidak menyibukkan, yang tidak merepotkan, mendapat pahala, mendapat jaminan hudurul Mustafa di saat sakratul maut, saat pertanyaan mungkar nakir. Padahal ini kita semua pasti menghadapi, semua menghadapi. Tidak ada pengecuali yang semua menghadapi kedatangan maut itu. Dan juga nanti pertanyaan mungkar nakir. Pasti itu akan ada. Cuma karena walillahilham orang ikhwan Tijani karena dirawuhi Rasulullah, maka pasti ada kesungkanan. Jadi malaikatnya nggak berani tanya. Logikanya begitu. Itulah keistimewaan daripada pengikut thariqah At-Tijaniyah. Mulai tinggal kita menjaga. Hani'an lakum biha fakumu biha.
sudah kita semua mendapat keberuntungan. Fakumu biha, tinggal kita melakukannya, melaksanakannya. Waludhu biha, kemudian tinggal kita menjaganya. Menjaga ini para ikhwan adalah termasuk kita menghadiri acara-acara tijaniyah. Jadi kalau sempat, ayo kita hadir. Di sini di Probolinggo, di Lumajang ada acara mahasiswa bersama. Kalau memang ada sempat, kalau tidak ada uzur yang syar'i, ayo kita hadir untuk menjaga. Di antara kita menjaga itu kita ijtima, taklim pengajian seperti sekarang ini, atau ijtima wazifah. Katanya Said Malik Baru juga tadi. Saya katakan Said Malik Baru, ijtima ini semuanya mengeluarkan sinar, saling menyinari. Saya mengeluarkan sinar kepada ente mengeluarkan sinar kepada saya, dan saling dari selatan, dari barat, semua saling menyinari. Ini yang menjadikan kita kuat. Tapi kalau kita meremehkan ijtima, jangan terlalu. Kalau meremehkan ijtima, lama-lama kuatkan gangguan syaitannya. Gangguan syaitan lebih kuat karena tidak ada barokah daripada jenengan-jenengan ini. Kalau disebut di sa'i di dalam Jalul Khalita itu liqa'u zawi sidqin laqahu libatini. Liqa'u zawi sidqin, perjumpaan dengan orang-orang yang baik. Liqa'u zawi sidqin laqahu libatini, bisa membuahkan hati atau menjadikan keberhasilan apa yang dituju. Laqahu libatinin, menyembuhkan hati. Wayasbil alil, dan menyembuhkan penyakit. Sumpah-sumpah di rumah, aswahiban datang kumpul ketemu, rumah saya alhamdulillah pun lompa pun sing galone kak elang pun sing susah hilang. Paling ketemu ini barokah sebab lahiriahnya, sebab batiniahnya. Berarti kita semua ini kalau ijtima sowan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti sowan datang kanjeng Nabi. Kalau sampean wazifah ijtima berarti sowan teng kanjeng Nabi, sowan teng sahabat papat, sowan kepada guru kita. Masya Allah. Dengan barokahnya kita berjumpa dengan beliau-beliau, diberikan hati yang lega. Ini barokah daripada ijtima. Begitu juga hailalah. Jangan kemudian nggak apa ketinggalan. Seharusnya kan hailalah itu 1000. Kok aku luas 1000. Kalau kurang dari 1000, berarti tidak mendapatkan fadilah daripada hailalah. Kalau di Iro'ah disebutkan farokoha as-sunnah. Idza naqasa min al-alaf, apabila kurang atau akolla min alaf, kalau kurang dari 1000, farokoha as-sunnah, berarti tidak mendapat sebagai pengamal hailalah Jumat. Terus kalau ketinggalan yang menanggung, yang jabri imamnya. Tapi kalau sampai nggak sengaja ngari-ngari juga ditambal imam. Nek sudah berangkat sepeda motor di Bani Kempos, nggak nyampe dapatnya 500, maka 500 ditanggung oleh imamnya. Karena sampai sudah berangkat jam 3:30 berangkat, sampai di tengah-tengah jalan macet, nggak bisa nyampe hanya dapat 200 atau nggak apa-apa kalau begitu, ditanggung oleh imamnya. Tapi kalau sampai membelakang, artinya ngari-ngari, ya itu ya nggak boleh. Jangan kira-kira nggak boleh. Ini memang nggak permanen, ya nggak bisa ya. Jadi begitu. Jadi kalau masbuk, tapi masbuknya ini syar'i, artinya sudah berangkat 3:30, pada motor mogok, di tengah ini gak kena bisa 5 seperempat umat iki. Kalau gitu
insya Allah ditanggung sama imannya. Karena sudah ada niat. Mungkin kalau hadis niatul mar'i khairun min amalihi, hadisnya begitu. Tapi ini kan memang nggak sengaja, memang sudah maunya bikin halal yang sempurna. Dan ini adalah kewajiban. Memang halal Jumat ini kewajiban, nggak boleh sampai 3 kali berturut-turut nggak ikut, nggak boleh, batal itu. Kalau pernah dijawab melalui cerita. Jadi ada halal Jumat di zaman Syekh Ahmad Tijani, Syekh Ahmad Tijani yang menyapa Rasulullah. Mana ini Jazuli nggak ketahui, tak ketahui lah kata Jazuli ya. Tak ketahui lah, oh kia anu katanya Nabi, ya nggak benar repot, duit kaya. Kedua tak ketahui lah boleh, kok nggak ada lagi Jazuli mana? Loro, Ketiga nggak jawab, saya tamat nggak jawab. Inilah bagi orang Tijani harus mengikuti apa? Hilal Jumat. Memang bahasanya beda dengan lazim, dengan wazifah beda. Kalau lazim, qadha ada waktu mulai pagi sampai habis waktu, maka wajib qadha, wajib itu qadha. Kalau hilal Jumat tidak wajib, tidak bisa diqadhai. Hilang kehilangan tumpeng kata orang Jawa. Apa tumpeng dengan? Anjing juga. Tumpeng si foto ayam opor, pada kambing panggang, kambing open, komplit. Tapi sampean lapar, tak cara makan. Ini kalau orang apa? Pada makanan selesai semua. Ada ayam opornya, ada ayam goreng, ada tahu, ada kambing. Sampean lapar, tapi tak makan, gak gelem mangan. Sampai nangen-nangen dewi. Ya seperti itu berarti orang kalau males halal itu. Mohon rasul, bener rasul selesai, tapi lapar, tak tahu makan. Mungkin sakit sampean. Perlu bodrek. Ini kan contohnya demikian. Contohnya orang tidak mengikuti halal Jumat seperti itu. Bukan maka tidak wajib seperti wajibnya wazifah. Kalau wazifah wajib qadha, sampai wajib qadha. Selama-lamanya wajib qadha. Jadi harus kita ingat kalau wajibah dan lazim itu, ya. Mudah-mudahan kita semua digolongkan untuk menjadi pengikut thariqah Tijani sampai akhir hayat kita. Amin. Ya Rabbal Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin al-Fatih ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Aqullahu syukran jazilan ala ma qad aitu minal mau'izatil hasanah. Jalanallahu wa iyyakum minal 'amilin an hadhil mau'idah.